Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nadia Anjani dari UPBJ Bogor, Kota Bogor, jurusan PGSD. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran filsafat ilmu dalam memperkuat ilmu pendidikan. Yang pertama, kita dimulai dari apa itu filsafat? Filsafat merupakan ibu dari sebuah cabang ilmu, yakni sebuah subjek yang menstimulasi ilmu-ilmu baru lahir dan juga memberikan revolusi di dalam perkembangan ilmu pendidikan. Cabang ilmu filsafat membahas hakikat ilmu, pengetahuan termasuk dasar, metode, dan nilai-nilai yang ada di dalamnya. Filsafat sendiri memiliki landasan berpikir, yakni membantunya sebuah ilmu berkembang secara rasional dan terstruktur. Kemudian peran dalam pendidikan yakni mengawasi keilmiahan ya berupa ilmu filsafat yang melandasi suatu ilmu tersebut akan diberikan sebuah metode atau juga struktur ilmiah yang membantunya dalam membuat prosedur saat mempelajari ilmu tersebut. Kemudian filsafat sendiri memperkuat eksistensi, menegaskan kedudukan ilmu itu sendiri sebagai ilmu yang mandiri. Selain itu, dalam pendidikan, filsafat biasanya dijadikan sebagai landasan teori. Misalnya ilmu sains, ilmu sosiologi, semua akan dikembalikan kepada ibu dari semua ilmu, yaitu ilmu filsafat. Selain itu, filsafat juga memberikan etika dan karakter, menjaga nilai moral dan kemanusiaan tetap menjadi inti dari proses belajar. Filsafat yang melandasi setiap ilmu tersebut memberikan suatu contoh atau juga etika karakter, misalnya dari filsuf, dari landasan ilmu yang akan dipelajari, sehingga memberikan nilai moral dalam proses belajar. Ketika suatu cabang ilmu dilandasi oleh filsafat, ia akan menjadi terarah, mempunyai teori yang jelas, sumber referensi yang valid, biasanya dari ahli-ahli filsafat, tahun yang tercatat. Kemudian hubungan timbal balik dari filsafat itu sendiri. Selain memperkuat ilmu realitas lapangan, filsafat juga menjadi respon perubahan zaman. Saat ilmu teknologi, sains dan berkembang, namun filsafat menjadi ilmu yang fleksibel terhadap perubahan zaman, sehingga memberikan integritas perkembangan dalam belajar, analisis terhadap masalah sosial, adaptasi terhadap kebutuhan peserta didik. Contohnya sekarang misalnya kurikulum merdeka dan juga pembelajaran digital. Selain itu, filsafat bersifat sebagai suatu ilmu yang memberikan analisis terstruktur ketika belajar. Misalnya, filsafat memberikan suatu contoh untuk menganalisa ilmu sosial, memakai ontologi, yakni mempelajari apa sih tujuan dari pelajaran sosial tersebut. Kemudian filsafat juga bisa memberikan contoh analisis dengan memakai epistemologi, yakni membahas cara memperoleh ilmu tersebut. Misalnya metode penelitian, observasi, dan metode ilmiah. Kemudian aksiologi yang ketiga yakni hal yang direferensi oleh filsafat ketika belajar ilmu, yakni dengan membahas nilai dan manfaatnya. Misalnya pembentukan karakter siswa, moral, dan juga etika siswa itu sendiri. Contoh penerapan praktisnya yaitu ada kurikulum merdeka berpusat pada siswa dan kemandirian, kemudian metode diskusi atau sokratik, berpikir kritis dan pemahaman mendalam, kemudian kebijakan yakni pendidikan inklusif seperti keadilan sosial dan kesetaraan hak. Semua pada dasarnya bersumber dari pelajaran filsafat yang ditelaah kembali kemudian disesuaikan dengan ilmu yang akan dipelajari dan juga perkembangan zaman.
Selain itu, filsafat memastikan bahwa proses belajar mengajar di dalam dunia pendidikan itu terarah, terstruktur, mempunyai referensi yang jelas, juga memberikan teori yang dapat mengarahkan siswa untuk lebih memahami ilmu yang akan dipelajari tersebut. Nah, teman-teman, itu penjelasan dari saya. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.